Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Yutasari RPAJ, mahasiswi dengan NPM 022722112228 dari kelas 4A, Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito, SEM, SI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Tak lupa kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesempatan sampai saat ini. Baiklah, kita akan masuk pada pengertian pendekatan etnografi. Nah, pendekatan etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena sosial yang terjadi di dunia online. Etnografi menggabungkan kata internet dan etnografi, yang merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam antropologi untuk mempelajari dan memahami budaya dan perilaku manusia. Dalam etnografi, penelitian menggunakan data yang ditemukan di internet, seperti forum diskusi, blog, media sosial, atau platform online lainnya, untuk mendapatkan wawasan tentang kehidupan sosial, interaksi, dan pola perilaku yang terjadi di ruang online. Kemudian, pada metode ini melibatkan pengamatan dan analisis terhadap data yang dihasilkan oleh pengguna internet dalam konteks tertentu. Dalam pendekatan etnografi melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data secara online, pengamatan partisipatif, wawancara online, analisis konten, dan interpretasi makna yang tersembunyi di balik interaksi dan aktivitas online. Etnografi dapat digunakan untuk mempelajari berbagai topik termasuk budaya online, komunitas virtual, identitas digital, perilaku konsumen online, atau dinamika kelompok dalam lingkungan online. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara orang berinteraksi dan berperilaku di dunia digital. Kemudian, pada metode ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa dan menganalisis konteks sosial yang kompleks yang terjadi di ruang online dan memberikan wawasan baru tentang pengalaman manusia dalam era digital. Dalam praktik etnografi, ada beberapa langkah yang umumnya dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin terlibat dalam pendekatan etnografi. Yang pertama, ada identifikasi dan pemilihan situs atau platform online, di mana peneliti harus memilih situs atau platform online yang relevan dengan topik penelitian mereka. Ini dapat meliputi forum diskusi, grup media sosial, blog, atau platform khusus lainnya yang terkait dengan bidang yang ingin diteliti. Kemudian, poin kedua yaitu pengumpulan data. Setelah situs atau platform online yang tepat telah diidentifikasi, peneliti akan mengumpulkan data yang relevan. Data dapat berubah berupa teks, gambar, video, atau bentuk media lainnya yang dihasilkan oleh pengguna. Metode pengumpulan data yang umum dalam etnografi meliputi pengamatan langsung, penangkapan layar, atau pengunduhan konten yang relevan. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu pengamatan partisipatif, di mana peneliti dapat terlibat secara aktif dalam komunitas online yang ingin diteliti. Mereka dapat mengamati interaksi antara pengguna, mengikuti diskusi, atau berpartisipasi dalam aktivitas yang terjadi di platform tersebut. Dengan terlibat secara langsung, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika dan kebudayaan komunitas yang sedang diteliti. Kemudian pada poin yang keempat, ada wawancara online.
Secara pengamatan, peneliti juga dapat melakukan wawancara online dengan anggota komunitas yang relevan. Wawancara ini dapat dilakukan melalui pesan pribadi, obrolan grup, atau platform komunikasi lainnya. Wawancara online memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif individu dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan pandangan pengguna. Kemudian, pada poin yang kelima ada analisis konten, di mana setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisis konten yang dikumpulkan. Analisis konten melibatkan pengidentifikasian tema, pola, dan makna yang muncul dalam data. Alat analisis seperti kategori tematik, analisis sentimen, atau analisis jaringan sosial dapat digunakan untuk membantu dalam memahami dan menginterpretasikan data. Kemudian pada poin yang keenam, yaitu interpretasi dan penulisan, di mana tahap akhir dalam etnografi melibatkan interpretasi dan sintesis temuan penelitian. Penelitian akan menghubungkan temuan mereka dengan kerangka teori yang relevan dan menghasilkan laporan atau tulisan akhir yang menjelaskan hasil penelitian mereka. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial yang terjadi di ruang online yang diteliti. Kemudian pendekatan etnografi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang budaya dan perilaku manusia dalam dunia digital. Dengan memahami interaksi dan dinamika di ruang online, etnografi dapat membantu dalam memahami tren sosial, perilaku konsumen, pengembangan komunitas online, dan dampak teknologi digital pada kehidupan manusia. Baiklah, selanjutnya kita akan review jurnal dengan judul Jaringan Penularan Emosional pada Viral Marketing, Studi Etnografi pada Iklan Pantene. Nah, berdasarkan isi dokumen yang saya baca atau jurnal yang sudah saya baca, metode yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini adalah metode etnografi. Hal ini terlihat dari bagian abstrak yang menyatakan bahwa peneliti ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode etnografi untuk melihat budaya di dunia digital yang terbentuk dari komentar pada iklan Pantene Miraculous Hair Supplement di YouTube Pantene Indonesia. Metode etnografi digunakan peneliti untuk melihat budaya yang terbentuk di dunia digital melalui komentar-komentar yang ditulis pengguna di akun YouTube Pantene Indonesia. Atas iklan Pantene Miraculous Hair Supplement, etnografi merupakan metode kualitatif yang mengadaptasi teknik etnografi konvensional untuk meneliti komunitas dan budaya yang terbentuk secara online. Melalui etnografi, peneliti dapat mempelajari interaksi sosial antar pengguna di media sosial dan platform online lainnya, seperti jejaring sosial, forum diskusi, situs berbagai konten, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, para peneliti menganalisis dan mengkode komentar-komentar yang ditulis pengguna di bawah iklan Pantene tersebut. Mereka mengklasifikasikan jenis komentar berdasarkan sikap atau emosi yang tersirat, seperti positif atau negatif. Selain itu, peneliti juga mengkategorikan komentar berdasarkan topik seperti soal humor, peran, gender, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode etnografi ini, peneliti dapat memahami budaya virtual yang terbentuk di kalangan pengguna YouTube akibat tayangan iklan Pantene tersebut. Mereka dapat menganalisis jaringan komunikasi antar pengguna dan bagaimana emosi dan sikap tertular melalui komentar. Hal ini berguna untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu mempelajari bentuk jaringan komunikasi dan proses transmisi emosi dalam pemasaran viral. Kemudian yang berikut, berdasarkan jurnal yang saya baca, hasil penelitian yang ditampilkan adalah yang pertama, iklan Pantene yang menampilkan Keanu Angelo sebagai model pria mampu menarik perhatian masyarakat dan menjadi viral.
Hal ini terlihat dari jumlah penayangan iklan yang mencapai 45 juta dalam 6 bulan dan mendapatkan lebih dari 9.400 komentar. Kemudian yang kedua, sebagian besar komentar yang ditulis memuji Pantene karena berani menampilkan model pria, serta memuji akting Keanu yang dinilai kocak dan manly. Kemudian iklan ini mampu menimbulkan respon positif berupa tawa dan kegembiraan. Kemudian pada poin yang ketiga, namun sekitar 1-2% dari total komentar memberikan tanggapan negatif. Mereka menilai bahwa penggunaan model pria dapat menimbulkan kesan LGBT. Yang keempat, jaringan komunikasi yang terbentuk meliputi jaringan komunikasi emosi positif dan negatif, jaringan komunikasi gender positif dan negatif, serta jaringan komunikasi humor positif dan negatif. Kemudian pada poin yang kelima, yaitu penularan emosi berperan penting dalam menyebarkan iklan secara viral, di mana emosi positif seperti kegembiraan dan kagum dapat tertular melalui komentar dan interaksi di jejaring sosial. Itulah hasil utama dari penelitian ini yang saya temukan berdasarkan abstrak dan ringkasan jurnal yang tersedia. Kemudian kita akan lanjut pada motivasi. Berdasarkan jurnal yang saya baca, motivasi utama peneliti melakukan penelitian ini adalah ada 5, yaitu yang pertama, melalui etnografi, peneliti ingin melihat bentuk jaringan komunikasi dan proses transmisi emosi yang terjadi hingga iklan Pantene yang memakai model pria Keanu Angelo menjadi viral. Kemudian yang kedua, iklan ini dianggap menarik karena membawa gebrekan baru dengan menampilkan model pria, sedangkan sebelumnya iklan Pantene lebih banyak menggunakan model wanita. Kemudian pada poin ketiga, peneliti ingin memahami bagaimana kombinasi unsur peran gender dan humor dalam iklan dapat mempengaruhi reaksi penonton dan mendorong penularan emosi sehingga iklan menjadi viral. Pada poin yang keempat, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang mekanisme transmisi emosi dalam konteks pemasaran viral, khususnya dengan menggunakan unsur peran gender dan humor. Pada poin yang terakhir, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi pemasaran untuk merancang iklan yang mampu menarik perhatian besar penonton melalui penularan emosi positif di jejaring sosial. Jadi, inti motivasi peneliti adalah untuk memahami dinamika pemasaran viral secara empiris melalui studi kasus iklan Pantene ini. Baik, kita masuk pada poin terakhir, yaitu tujuan. Berdasarkan jurnal yang saya baca, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengeksplorasi bentuk-bentuk penularan emosi dalam jaringan komunikasi dan proses transmisi emosi untuk menghasilkan iklan viral. Yang kedua, mendeskripsikan budaya yang terbentuk di dunia digital melalui komentar-komentar pengguna YouTube terhadap iklan Pantene Miraculous Hair Supplement. Dan yang ketiga, mengkategorikan komentar-komentar berdasarkan sikap atau emosi yang tersirat seperti positif atau negatif, serta topik yang dibahas seperti soal humor, peran gender, dan lainnya. Kemudian yang keempat, menganalisis jaringan komunikasi yang terbentuk antar pengguna melalui interaksi dan tanggapan terhadap iklan, seperti jaringan komunikasi, emosi positif, dan negatif. Kemudian yang kelima, mempelajari peranan penularan emosi dalam mendorong perilaku penyebaran atau sharing iklan secara luas di kalangan pengguna sosial media. Pada poin yang keenam, yaitu menghasilkan pemahaman lebih mendalam tentang mekanisme transmisi emosi dalam konteks pemasaran viral, khususnya yang melibatkan unsur peran gender dan humor. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi dinamika pemasaran viral secara empiris melalui studi kasus iklan Pantene ini. Baiklah, itulah pembahasan saya tentang materi etnografi dan juga mereview jurnal. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam menambahkan ilmu tentang materi etnografi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.